قال المصنف رحمه الله وغفر له ولوالديه ولمشايخه ومشايخنا بعد نفع به وببركة عظمه وبكم في الدارين آمين وسننها قبل الدخول فيها شيئان sunat-sunatnya sholat sebelum masuk ke dalam pelaksanaan sholat itu ada dua Bapak. Apa dua kesunahan sholat sebelum masuk sholat? Satu, al-adhanu adhan wal iqamatu, dan yang kedua iqamah. Iqamah orang kita bilang qomat gitu. Padahal iqamah ya apa apa lah, qomat itu apa apa ya. Aqamah yuqimu iqamatan qomatan gitu kan gitu. Nah Bapak hadirin, kita boleh lihat footnote-nya di nomor 3. Lissalawatil mafruḍah, azan dan iqamah itu jadi sunnah-sunnahnya sholat sebelum masuk di dalam pelaksanaan sholat bagi sholat-sholat yang diwajibkan. Adapun sholat sunat nggak pakai azan, nggak pakai apa? Iqamah. Idul Fitri Pak kan sholat sunat, disunatkan berjamaah, meskipun sendiri boleh. Tapi belum pernah dengar kan kita Idul Fitri itu Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Udah pernah dengar belum? Ya, memang tidak sunat ya. Karena tidak sunat jadi ditinggalkan. Begitu juga Idul Adha, karena matahari, gerhana bulan. Akan tetapi yang digunakan adalah redaksi as-salatu jami'ah, nah, gitu. As-salatu jami'ah gitu. Ada yang baca as-salata jami'atan gitu. Ya, nanti tinggal kedudukannya ada di dalam kalimat mau dijadiin apaan gitu ya. Nanti ada yang tambah as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatan li'idil fitri rokataini jami'ah rahimakumullah gitu ya. Jadi tidak dikumandangkan azan terlebih dahulu, juga tidak iqamah. Karena memang tidak sunnat. Yang disunnatkan ini adalah untuk sholat yang diwajibkan, yakni yang 5 waktu. Wadalla ala masyru'iyyatihima ma rawahul Bukhari wa Muslimun. Dan yang menunjukkan atas disyariatkan keduanya, yakni azan dan iqamah, yang menjadi kesunahan sholat sebelum pelaksanaan sholat itu adalah sesuatu yang meriwayatkan sesuatu tersebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Al-Imam Muslim. Dia bilang hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Malikin ibnil Huwairisi radhiyallahu an, dari sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nah ini. Apa artinya? Idza hadaratis salatu, apabila waktu salat sudah hadir, sudah masuk zuhur, sudah tergelincir matahari ke arah barat. Asar, bayangan dari satu benda sudah lebih dari bendanya itu sendiri. Maghrib sudah terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Isya sudah terbenam mega merah. Kemudian subuh sudah terbit fajar shadiq. Itu hitungannya Pak. Jam itu konversi, dikonversikan ke jam jadi jam sekian. Katakanlah Isya malam hari ini jam 19.14. Betul kan ya? Nah, subuhnya masih anteng tuh. Jam 4 lewat terus subuhnya. Lewat 6 menit ya, masih anteng. Jadi kalau yang setel alarmnya 3:30 Pak, ya cuma dapat mandi doang gitu. Ke toilet gitu, kemudian mandi, wudu, ya habis itu gak lama masuk subuh ya. Nah, Bapak-bapak hadirin yang saya hormati ya. Jadi jam itu dikonversi, hasil konversi jam jadinya segitu. Adapun waktu itu matahari. Makanya Mekah Pak, pada tanggal 20-an gitu, 20, 21, 22, 23, 25, saya keluar dari Mekah itu tanggal 25. Itu Bapak hadirin subuhnya jam 5 lewat 20.
5:20. Kita jam 5:20 udah lagi ngopi. Ya kan? Lagi ngopi sarapan. Di sana baru dikumandangkan azan subuh. Dan kita tahu di sana jedanya kan antara azan dengan iqamah cukup lama. Beda dengan kita. Kalau kita kan udah di style jam digital. Durasinya kurang lebih mungkin 10 menit kali ya. Atau lebih sedikit. Udah bawel tuh dia. Tet kan udah gitu ya Bapak Hadirin ya. Jadi memang bukan jam. Jam itu hasil konversi saja. Tapi dengan matahari. Terbit fajar shodiq, masuk waktu subuh. Terbit matahari, selesai waktu subuh. Nah, apabila masuk waktu sholat, falyu'adzin lakum ahadukum. Maka hendaknya mengumandangkan azan untuk kalian oleh seseorang di antara kalian. Nah, muadzin dah, biasanya masjid ada petugasnya yang mengumandangkan azan, ya, yang mengumandangkan iqamah. Maka dia azan. Wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya mengimami kalian oleh orang yang lebih berumur di antara kalian. Akbarukum itu nanti ada sinan, dari segi umur dia lebih tua. Yang kriteria pertama Bapak hadirin yang lebih paham tentang fikih sholat. Ini misalnya semasjid jamaahnya ada 100 orang, katakanlah begitu. Dari 100 orang itu yang lebih paham tentang fikih sholat si A, maka dia yang lebih berhak untuk jadi imam. 100 orangnya pada tingkatan pemahaman yang sama, yang lebih paham tentang Quran. Sama, satu alumni, satu alma mater yang lebih paham tentang hadis. Sama-sama tafsir hadis dulu. Ya. Ngambilnya sama-sama jurusan tafsir hadis. Fakultas Usuluddin. Sama Bapak Din, dengan tingkat kualitas yang sama. Maka nanti yang lebih berumur gitu. Panjang tuh kriterianya. Yang lebih berumur, yang tua Anda, dia lebih berhak untuk jadi imam. Nah, Bapak hadirin, dari hadis tersebutlah maka kemudian dirumuskan oleh para ulama ada kesunahan sholat sebelum masuk di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, dan disebutkan ada dua, yaitu pertama azan, kemudian yang kedua iqamah. Itu. Kemudian wasiqatul azani, redaksi azan. Ya udah kita tahu dah, ya sebenarnya sih udah kita tahu, nggak apa-apa nih ada bacaannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Wa yudhifu bil adzanil fajri, wa yudhifu fi adzanil fajri, diidhofahkan pada azan fajar, azan subuh, itu yang disebut taswib ya. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairum minan naum gitu. Pahala salat jauh lebih baik dibandingkan lezatnya tidur. Bangun deh. Kalau pengen dapat kebaikan, bangun. Biar lagi nyenyak seperti apapun, bangun gitu ya. Itu Bapak hadirin. Kemudian ya, itu kapan? Ba'da qaulihi ala hayya 'alal falah. Itu hayya 'alal falah. Jadi kita bilang kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru kemudian as-salatu khairum minan naum. Ya udah, ini udah dipraktekkan Bapak. Ini karena ada redaksinya di catatan kaki, saya sekedar bacakan saja. Wasiqatul iqamati, sedangkan redaksi atau sigat iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Redaksi iqamahnya seperti itu. Dan kita udah pakai nih.